Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi saya jadi ingat, bukan berarti saya ini pahlawan, bukan. Ini saya hanya, kalau salah dikoreksi ya. Rezim Jokowi ya, itu dulu ketika masih embrio, masih bayi, itu kayaknya sih Gus Nur kayaknya yang sudah mencium gelagat itu, dan Gus Nur yang berteriak paling lantang waktu itu. Belum ada jenderal, belum ada purnawirawan jenderal, belum ada LSM, belum ada aktivis, belum ada siapa-siapa, itu kayaknya kita yang waktu itu teriak lantang sendirian. Sosok Jokowi itu masih gubernur, dan ada hawa-hawa transisi mau, maksudnya wali kota Solo ya? Iya, wali kota Solo. Nah, terus mau pindah jadi gubernur Jakarta, DKI. Dan ketika 2 atau 3 tahun lah, belum selesai masa jabatan gubernur, tiba-tiba sudah mulai sibuk mau calon capres, itu saya udah teriak di situ. Nah, lantang selantang-lantangnya saya. Jadi kesimpulannya, aroma busuk, aroma amis, aroma ketidakadilan itu sudah saya cium ketika masih embrio itu, ketika masih kecil itu ya, rezim 10 tahun yang kemarin itu. Kan ini rata-rata kan berteriak setelah pensiun. Nah, Rizky baru mau bilang gitu. Iya, Jadi banyak kalangan yang dekat dengan beliau di 10 tahun yang lalu sekarang nah, menyesal. Iya. Berteriak dulu 10 tahun jadi menterinya, 10 tahun kenyang makan duitnya, kenyang makan beras nasinya. Ya kan, sekarang begitu dipecat atau keluar atau sudah selesai baru teriak-teriak. Itu kebanyakannya begitu. Iya. Dan sejak itu Gus Nur merasakan sekali konsekuensi yang berat. Paspor dicabut, nggak boleh dakwah ke luar negeri. Saya itu tiap 3 bulan sekali ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan. 3 bulan sekali rutin dari tahun 2005. Ya, tahun 2005. Berarti rezim itu belum lahir. Ya. Rezim Jokowi belum lahir itu. 2005 itu belum ada. Ya. Saya sudah rutin ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan. Semuanya berasa lancar. Iya, lancar. Saya ceramah di mana-mana sama Banser baik, sama Ansor baik, gitu kan. Karena dalam tanda petik, ya saya ini juga mbah-mbah NU semua, gitu kan. Baik kemana-mana baik. Di saat itu kan ada pertanyaan, ada jawaban gitu kan. Jadi nanya sendiri, dijawab sendiri. Ini kalau saya terus begini, untungnya apa, ruginya apa? Kalau saya terus begini, kayaknya saya di penjara ini. Kalau saya terus begini, ini berantem terus sama Banser sama Ansor itu. Nah ini, padahal sementara undang-undang perampasan aset koruptor nggak bisa sampai sekarang ini, tapi kalau aset saya dirampas banget gitu, habis gitu. 3 kali saya dirampas aset saya itu. Itu loh, Bapak Ibu yang ada di DPR tuh. Ya, saya nggak pernah korupsi, nggak pernah makan uang rakyat, tapi harta saya cari pakai uang halal. Kamera 3, laptop 3, handphone iPhone, yang terakhir ini sampai celana, jas, kursi diboyong semua, dimusnahkan katanya. Wallah bisawab. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekarang begini. Dari awal saya dipanggil, disidik ya sama polisi, sampai ditahan, sampai disidang selama 6 bulan, tidak ada satupun ya, baik polisinya, baik JPU-nya, baik saksi-saksinya, baik hakimnya, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya dan datang ke pengadilan, tidak pernah. Ya, selama proses pengadilannya habis. Harusnya demi hukum saya bebas. Nah, saya pun juga siap, bahkan saya langsung ke jaksanya, karena waktu itu pidana, beban pembuktiannya harus jaksa dong. Jaksa, datangkan yang asli, itu kewajibanmu. Kamu nuduh saya menebarkan berita bohong, maka datangkan berita aslinya. Maka saya siap cium kakimu. Itu viral videonya Abi itu. Tapi nggak usah minta maaf. Ahli hukum tata negara, ahli hukum profil, kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Ini bahasa saya keluarkan di ruang persidangan, bukan di terminal, bukan di warung kopi, ya, bukan di macam ini, di pengadilan, di depannya hakim. Saksian resmi ini, jelas eksplisit. Jelas, eksplisit di depan hakim. Coba. Namun, jadi sekarang ya nggak ada, sampai saya dihukum pun nggak ada. Itu yang Rizky mau perjelas ini. Nggak ada. Nah, jadi kalau sampai sekarang tiba-tiba ada yang ngomong sudah saya bawa ijazah aslinya, terus nanti saya siap datangkan ke pengadilan kalau dibutuhkan. Bullshit semua itu. Pengadilan sudah pernah digelar, perdata pidana sudah pernah, nggak pernah datang. Di penjara yang iya. Nah makanya, oke, sudahlah. Biarlah itu menjadi bagian masa laluku. Ayo saya tantang semua penduduk bumi. Jadi bukan Indonesia ini, semua penduduk bumi. Bisa nggak memuliakan Abu Lahab kamu? Abu Jahal coba muliakan, coba. Entah dengan artikel, dengan simposium, dengan seminar, dengan tulisan, terserah. Ya, pakai bahasa 7 langit, 7 bumi, terserah. Mau pakai 7 tinta, 7 samudera dibuat tinta, terserah. Nggak akan bisa. Ya kan? Ilmuwan kayak apalah ya, profesor kayak, kumpulkan 7 samudera, laut, buatlah tinta, bumi dan langit ini buatlah bukunya, muliakan Abu Jahal kalau bisa. Muliakan Abu Lahab kalau bisa. Nggak bisa. Nah, jadi nanti yang mendukung itu, rezim laknatullah itu, kalian pun akan tergerus nanti. Ya, kamu nggak ikut makan duitnya, tapi kamu ikut makan getahnya. Jadi nggak ikut makan nangkanya, kamu akan bermandikan getahnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya sudah bermubahalah berkali-kali. Ya, wallahu a'lam itu mubahalah itu dianggap main-main silahkan. Tapi intinya sudah terjadi itu. Bagaimana saya mengangkat Al-Quran, bukan hanya 1, bahkan sampai 16 Quran dan berkali-kali.
itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itu pasti itu. Dan itu pasti akan meninggalkan jejak digital yang akan menciptakan satu sistem algoritma yang akan memuliakan saya atau menghinakan saya. Itu pasti itu. Anda suka atau tidak tentang mubahalah itu, Anda suka atau tidak dengan saya, algoritma sedang berputar. Kalau mubahalahku itu salah, maka hinalah aku. Udah gitu aja, selesai masalah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa terus berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Abi, kembali lagi kita menyapa sahabat, jamaah ataupun penonton entah dimanapun Anda semua berada ya. Kembali lagi akhirnya Abi, kita di channel Gus Nur 13 Official dalam konsep podcast ya, Abi ya. Iya. Nah, sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kami akan kembali mengobrolkan sebuah topik politik yang akhir-akhir ini, bahkan sejak dahulu, tidak pernah menemui kesimpulannya. Entah mengapa, sampai hari ini selalu ada titik-titik klimaks yang tidak pernah berujung selesai gitu ya, Bia. Nah, apa itu? Tentu saja berkaitan dengan kasus ijazah palsu. Nah, sebelumnya, Abi sebelumnya kan, Abi sempat, ya bisa dibilang masuk dalam kasus ini. Bisa dibilang orang yang pertama yang menggaungkan tentang kasus ini gitu, Bi. Ya, walaupun meskipun ketika itu Abi hanya sebagai narasumber ya, Bi. Bukan, host ya. Kemudian ya sering berjalannya waktu dilalui dengan berbagai macam proses ya, Abi tetap terkena pidana hukum di dalamnya ya, Bi. Nanti bisa Abi jelaskan sedikit saja barangkali ya, Bi. Barangkali ada penonton yang baru update terkait kasus ini, Bi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah setelah sekian lama kasus ini tidak begitu viral di kalangan media sosial atau tidak digaungkan lagi, tiba-tiba ada sosok-sosok pahlawan-pahlawan baru, pejuang-pejuang baru, Bi, yang memang ahli di bidangnya kembali untuk menggaungkan kasus ini. Klimaks lagi. Namun ya seperti polanya yang sebelumnya, mencapai titik klimaks, kita lihat penyelesaiannya nauzubillah ya, Bi. Sepertinya jauh dari harapan gitu, Bi. Jadi Rizky bukan hanya menilai secara objektif, tapi memang melihat dari pendekatan-pendekatan komentar media sosial gitu, Bi. Loh, kok penyelesaian kasusnya seperti ini, berbagai macam kecacatan setelah adanya kesimpulan dari di TV Barreskrim gitu, Bi ya. Jadi kalau yang Rizky lihat, Bi, ada beberapa komentar di medsos itu terkait dengan keraguan terhadap hasil dari penyelidikan di Tipidum Barreskrim itu, Bi. Bahkan teman-teman di TPUA juga sudah menggelar sebuah press conference begitu terkait dengan keraguan mereka terhadap penyelidikan kasus ini. Nah, entah bagaimana kedepannya ini, Bi, apa yang akan menjadi akhir dari kasus ini. Tapi untuk sementara ini, barangkali Abi bisa memberikan pandangan terkait kasus ijazah palsu ini, Bi. Barangkali ada hal-hal baru yang ingin Abi sampaikan atau ingin Abi share kepada sahabat-sahabat semua. Dari Reski, delivernya begitu dulu, Bi. Barangkali sebentar ada coba saling menanggapi di antara Abi dan Reski. Monggo, Abi. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita ini, ya memang harus ngomong politik ya. Iya. Kita nggak boleh buta politik, kita nggak boleh merem politik ya. Walaupun sekarang channel Gus Nur Official ini kan sudah hampir sedikit sekali bahas politik, bukan berarti kita tidak update politik ya. Kita update terus itu politik itu. Oke, jadi gini jawaban. Oke, kita mulai bahas pelan-pelan. Nah, Rizky, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ini mengawali saya ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu Allah yang atur, baik di birokrasi, di rumah tangga, di pertakmiran DKM masjid gitu ya, di setiap organisasi LSM macam-macam, datang silih berganti. Instansi ini, LSM ini, masjid ini sangat makmur, sangat hidup ketika ada sosok pemimpin si fulan. Nah, itu namanya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Seiring dengan sunatullah, akhirnya si fulan itu pun harus meninggalkan instansi ataupun itu yang selama ini dia bina. Entah meninggal, entah pindah ya. Apakah ini mati setelah ditinggal si fulan? Enggak, pasti ada orang baru yang menggantikannya. Kan gitu. Dan itu hukum alam. People come and go. Betul. Jadi saya jadi ingat, bukan berarti saya ini pahlawan, bukan. Ini saya hanya, kalau salah dikoreksi ya. Rezim Jokowi ya, itu dulu ketika masih embrio, masih bayi, itu kayaknya sih Gus Nur kayaknya yang sudah mencium gelagat itu, dan Gus Nur yang berteriak paling lantang waktu itu. Belum ada jenderal, belum ada purnawirawan jenderal, belum ada LSM, belum ada aktivis, belum ada siapa-siapa, itu kayaknya kita yang waktu itu teriak lantang sendirian. Coba, ini kalau saya salah dikoreksi ya. Ketika sosok Jokowi itu masih gubernur, dan ada hawa-hawa transisi mau, maksudnya wali kota Solo ya? Iya, wali kota Solo. Nah, terus mau pindah jadi gubernur Jakarta, DKI.
Dan ketika 2 atau 3 tahun lah sebelum selesai masa jabatan gubernur, tiba-tiba sudah mulai sibuk mau calon capres, itu saya udah teriak di situ, nah, lantang selantang-lantangnya saya. Jadi kesimpulannya, aroma busuk, aroma amis, aroma ketidakadilan itu sudah saya cium ketika masih embrio itu, ketika masih kecil itu ya, rezim 10 tahun yang kemarin itu. Belum ada waktu itu ya, bahkan jenderal-jenderal ya, bahkan profesor doktor ya, bahkan siapapun itu waktu itu masih merapat semua ke sana. Iya, Bi. Kan ini rata-rata kan berteriak setelah pensiun. Nah, Rizky baru mau bilang itu. Iya, Jadi banyak kalangan yang dekat dengan beliau di 10 tahun yang lalu sekarang nah, ngakuin menyesal gitu. iya. Berteriak dulu 10 tahun jadi menterinya, 10 tahun kenyang makan duitnya, kenyang makan beras nasinya. Ya kan, sekarang begitu dipecat atau keluar atau sudah selesai baru teriak-teriak. Itu kebanyakannya begitu. Iya. Boleh jenderal aktifnya, boleh purnawirawannya, sekarang pada teriak semua. Gitu nak Rizky ya. Jadi tapi nggak apa-apa lah, biarkan urusan saya udah selesai. Di bab itu saya udah selesai. Gitu. Coba dari tahun 2017 itu, 2017, 2018, 2019. Akhirnya mencalonkan. Enggak, Gus Nur sudah lantang waktu Iya, itu. 2 tahun sebelum mencalonkan. Betul, sendirian. Dan sejak itu Gus Nur merasakan sekali konsekuensi yang berat. Paspor dicabut, nggak boleh dakwah ke luar negeri. Saya itu tiap 3 bulan sekali ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan. 3 bulan sekali rutin dari tahun 2005. Ya, tahun 2005. Berarti rezim itu belum lahir. Ya. Rezim Jokowi belum lahir itu. 2005 itu belum ada. Ya. Saya sudah rutin ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan. Semuanya berasa lancar, Bi. Iya, lancar. Saya ceramah di mana-mana sama Banser baik, sama Ansor baik, gitu kan. Karena dalam tanda petik, ya saya ini juga mbah-mbah NU semua, Ya. gitu kan. Baik, kemana-mana baik. Nah, begitu rezim Jokowi mulai Tercium. apa isunya namanya? mencalonkan. Iya, intinya masih bayi sih, Iya. masih embrio lah ya. Itu udah kecium lah aromanya. Itu saya mulai baru teriak itu. Tiba-tiba saya seperti biasa, nggak ada apa-apa. Jadwal ke Hong Kong saya terima. Begitu sampai di bandara Hong Kong, di imigrasi, tiba-tiba saya ditolak. Sampai berdua nih sama kameramen ini. Saya nggak boleh masuk. Si kameramen munjat masuk, lolos. Nah, saya dibawa ke satu ruangan, diintegrasi saya. Ada penerjemah di situ. Ya, intinya salah saya apa-apa. Iya, betul. Otomatis dia ngecek itu. Nah, dari tahun 2005 itu nggak ada salah gitu. Jadi pihak imigrasi itu bingung apa salahnya, nggak ada. Akhirnya ada satu yang nyeplos. Iya. Nyeplos pakai bahasa Indonesia tapi agak logat-logat Melayu gitu lah. Iya. Kami tak tahu salahmu apa gitu kan. Tapi ada orang di atas yang tak menginginkan tak boleh kamu masuk ke sini. Ada orang di atas gitu. Ya sekarang siapa yang bisa memblacklist orang, bisa memboikot orang nggak masuk ke luar negeri? Kalau sekelas Polsek, Polres, Camat, Bupati, Gubernur, apa bisa? Nggak bisa. Ya. Jadi siapa yang bisa memboikot orang? Ya pasti rezim ya yang sedang berkuasa. Di saat yang sama Abu Janda masuk. Abu Janda masuk ya kan? Ya itulah buzzer-buzzernya itu masuk. Jadi saya ditanya di situ, ibu kandung siapa, bapak kandung siapa, punya saudara berapa, siapa namanya, semua didata itu. Kayaknya ini ya, feeling saya itu waktu itu keluarga besar saya itu kayaknya nggak akan boleh masuk lah intinya ke luar negeri itu. Itu yang pertama. Saya nggak boleh masuk ke Hong Kong, diboikot 3 tahun. Ada dicek di Google ada itu. Gus Nur diboikot ke Hong Kong 3 tahun itu ada. Lalu tiba-tiba undangan ke Australia juga di cancel karena visa udah keluar malah waktu itu nggak jadi berangkat. Lalu bimbingan umroh rutin juga semuanya gagal sampai segitunya. Berarti Bi, secara resmi memang mungkin sulit untuk dijelaskan ya kalau berdasarkan pendekatan objektif atau pendekatan hukumnya. Cuma mungkin analisis politiknya, kita bisa analisis bahwa ya tidak mungkin ini bagian dari risiko perjuangan dari Abi Gus Nur gitu ya, terkait dengan teriak terhadap kebijakan rezim dan lain sebagainya. Akhirnya itulah risiko yang didapatkan. Itu analisis secara politiknya aja gitu. Atau gimana, Abi? Iya, sejak itu sudah ya wallahualam semuanya Allah yang ngatur, semua Allah yang ngalir. Kan di saat itu kan ada pertanyaan, ada jawaban gitu kan. Jadi nanya sendiri, dijawab sendiri. Ini kalau saya terus begini, untungnya apa, ruginya apa? Kalau saya terus begini, kayaknya saya di penjara ini. Kalau saya terus begini, nih berantem terus sama Banser sama Ansor ini. Itu udah ada pertanyaan, tapi kok ya buktinya akhirnya sampai jalan terus itu. Dilaporkanlah di Surabaya, sidang di Surabaya, dilaporkanlah di Palu, sidang ke Palu, dilaporkanlah ke Jakarta, ditahan di Jakarta, dan sekarang terakhir kemarin di Solo itu. Nah, jadi saya sekarang kalau lihat detik ini fenomena hiruk pikuk perpolitikan mulai dari ya banyak lah, saya nggak sebut satu-satu. Jadi ya sudahlah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mungkin ibarat saya Pak Bola ini sudah waktunya saya jadi pengamat. Gitu. Gitu, saya tinggal ngamati aja. Ya kadang geli lucu, dulu ada menterinya, sekarang ngomel-ngomel gitu. Padahal dulu ya menterinya gitu kan. Dulu ya bagian dari rezim laknatullah itu, sekarang udah ngomel-ngomel gitu kan. Berarti bisa dibilang Bi, nafas perjuangannya sama, hanya strategi dan taktiknya saja yang berbeda ya Bi. Ya. Kalau Abi mengganti posisinya kemarin ke lain, sekarang Muhammad. Kalau dulu tuh gini, kalau saya simpulkan ya, kalau dulu gini, misalkan ada penguasa ya, membuat satu kebijakan yang
melaparkan rakyat misalkan, Iya. atau menyengsarakan rakyat. Ya, ada kebijakan yang tidak adil. Nah, itu kalau dulu ya, Iya. itu saya ambil dua-duanya. Saya kenyangkan rakyat yang dilaparkan, Oke. tapi saya juga hantam itu pembuat kebijakannya Oh, itu. teriak. Gitu, teriak ya, mau dia Iya. cuma teriak. Iya. Cuma teriak saya ya paling jorok waktu itu. Udah semua binatang keluar waktu itu kan. Dalam hal ini kebebasan berekspresi gitu ya, Bian? Iya, Kebebasan berpendapat. Oke. betul. Jadi udah habis itu. Jadi ada pejabat mengeluarkan kebijakan, dengan kebijakan itu membuat si fulan lapar. Iya, iya. Maka si fulan ini kita kenyangkan, Mas. Kita kenyangkan, kita kasih modal gitu kan untuk usaha, udah beres, baru yang ini kita hantam. Dua-duanya kita jalan dulu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, kita jalan. Nah, kalau sekarang itu kayaknya bukan capek, ya sekarang ini ya sudahlah. Sudah masa ada orangnya, orang ada masanya sudah. Saya lebih baik fokus ke ini, ke umat, ke rakyat. Seperti itu. Ada infak beras, bedah rumah, bedah masjid, ya itu kita jalankan, fundraising dan sebagainya. Turun langsung itu. Oke. Jadi masalah pejabatnya sekarang gimana nah ya? Dibilang lelah ya lelah, letih ya letih, tapi berjuang kan tidak harus dengan Seperti cara yang sebelumnya. seperti cara yang dulu kan. Iya. Cegahlah dengan tanganmu. Iya. Dulu sudah saya lakukan ini, mencegah dengan tangan ini. Iya. Dengan tangan itu dalam arti dengan kekuasaan, baik kekuasaan instansi, kekuasaan individu, atau kekuasaan yang secara ya memang tidak terdaftar di Badan Hukum dan HAM ya. Tapi ya pokoknya kekuasaan lah ya. Abi menginfluence orang. Nah, saya berjuang dengan mencegah dengan kekuasaan sudah, Iya. dengan mulut sudah, dengan hati marah tiap hari. Walaupun itu selama-lamanya iman. Iya. Nah, jadi sekarang saya dengan apa ya? Ya sudah dengan mulut atau dengan doa atau dengan hati. Mungkin sesekali juga perlu sih dengan tangannya, mungkin sesekali ya. Bismillah nih. Subhanallah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ya terus kemudian gini nah Rizky. Saya akan masuk ke lebih inti saja ini. Iya. Kan kita ikuti itu ijazah palsu. Iya. Ya, ijazah palsu itu intinya gini. Saya dipenjara dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Oke, JPU. Nah, lalu saya banding, berkuranglah 2 tahun, jadi sisa 4 tahun sekian. Bahkan ada subsidi 400 juta. 4 bulan atau dibayar 400 juta. Ya. Padahal saya nggak merugikan uang negara sepeser pun. Nah, tapi intinya gini, setelah ditahan, itu belum kerugian material, nah. Iya. Laptop, kamera, handphone, iPhone, Waktu. laptop Apple juga, semua disita itu, Iya. dari kembalikan kan, sampai sekarang. Nah ini, padahal sementara undang-undang perampasan aset koruptor nggak bisa sampai sekarang ini, tapi kalau aset saya dirampas banget gitu, habis gitu. 3 kali saya dirampas aset saya itu. Itu loh, Bapak Ibu yang ada di DPR tuh. Ya, saya nggak pernah korupsi, nggak pernah makan uang rakyat, tapi harta saya cari pakai uang halal, kamera 3, laptop 3, handphone iPhone, yang terakhir ini sampai celana, jas, kursi diboyong semua, dimusnahkan katanya. Allah alam bisawab. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekarang begini. Dari awal saya dipanggil, disidik ya sama polisi, sampai ditahan, sampai disidang selama 6 bulan, tidak ada satupun ya, baik polisinya, baik JPU-nya, baik saksi-saksinya, baik hakimnya, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya dan datang ke pengadilan, tidak pernah. Ya, selama proses pengadilannya Abi. Harusnya Oke. demi hukum Ya. saya bebas, Bambang Tri bebas. Ya. Bahkan kata-kata Bambang Tri itu ada kata-kata Bambang Tri yang saya nggak bisa lupa itu. Ya. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslimu, bawa ke pengadilan sini, supaya saya mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Kalau ternyata ijazahmu asli, hukum saya seberat-beratnya. Oh, kan keren dong. Buktikan, datangkan ke pengadilan. Nah, ada itu videonya Bambang Tri itu. Nah, saya pun juga siap. Bahkan saya langsung ke jaksanya. Karena waktu itu pidana. Beban pembuktiannya harus jaksa dong. Jaksa, datangkan yang asli. Itu kewajibanmu. Kan kamu nuduh saya menebarkan berita bohong, maka datangkan berita aslinya. Maka saya siap cium kakimu. Itu viral videonya Abi itu. Jadi nggak usah minta maaf, bahkan cium kaki nih. Saya siap cium kakimu. Iya. Saya siap minta maaf 7 malam, 7 hari, 7 malam di media. Saya siap minta maaf ke keluarga besar Jokowi. Dan saya siap cium kakimu, Pak Jaksa. Kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya. Ini kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Iya. Ahli hukum tata negara, ahli hukum maprofil, kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Ini bahasa saya keluarkan di ruang persidangan. Iya. Bukan di terminal, bukan di warung kopi. Ya, bukan di macam ini, di pengadilan, Iya. di depannya hakim. Kesaksian resmi ini. Jelas, eksplisit. Jelas, Ya. eksplisit di depan hakim. Coba. Namun, Jadi sekarang ya nggak ada, sampai saya dihukum pun nggak ada. itu yang gitu. Rizky mau perjelas ini. Nggak ada. Nah, jadi kalau sampai sekarang tiba-tiba ada yang ngomong sudah saya bawa ijazah aslinya, terus nanti saya siap datangkan ke pengadilan kalau dibutuhkan. Bullshit semua itu. Pengadilan sudah pernah digelar, perdata pidana sudah pernah, nggak pernah datang. Di penjara yang iya. Nah, makanya oke, sudahlah. Biarlah itu menjadi bagian masa laluku. Gitu kan? Tetapi ingat, dunia ini ada algoritma. Nih, di setiap hembusan napas kita ini ada algoritma yang sedang berputar. Jadi algoritma itu bukan hanya TikTok saja. Ya. Ya, ada Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi.
pengacaranya Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowinya, dan semua pendukungnya, kalau bahasanya medsos itu ternaknya, atau semua tanpa terkecuali ya. Ya. Ternyata algoritma itu bukan hanya hukumnya TikTok, YouTube, Ya, medsos. Facebook, medsos, bukan. Dunia ini juga mengandung algoritma. Kalau di TikTok, Anda buka gambar, Misalnya beli payung, misalkan gambar payung Anda buka warna hitam, maka tidak lama lagi berandamu dipenuhi payung segala merek. Ya. Ketika Anda buka gambar pisang, tidak lama lagi berandamu dipenuhi beranda pisang. Itulah algoritma. Ini juga ada algoritma. Tabur tuai. Ketika Anda sedekah 5.000, maka jangan kaget. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, terus mengalir ke rezekimu, gitu kan? Perkalian-perkaliannya, itu algoritma. Nah, jadi berapa banyak orang yang kau penjara? Ya. Di saat orang kau penjara, bagaimana nasib anak istrinya? Per detik. Ya? Oke, saya nggak usah panjang-panjang. Aku sajalah. Yang di penjara bukan hanya saya, ada Profesor Tamim Pardede, John Ruginting, Ahmad Dhani, siapa? Buniani. Bukan ini ada 50 lebih Ya. tapol itu. Saya nggak saya cerita mereka ya, saya cerita diri saya. Ketika saya di penjara, per detik, hitungannya per detik, algoritma Allah itu per detik. Ya. Per detik nafkah lahir batin anak istri saya, kebahagiaan anak istri saya, gitu kan, nafkah anak istri saya. Itulah pokoknya hak anak istri, hak anak dipeluk ayahnya, hak anak memanggil ayahnya. Bukannya itu per detik sampai 3 tahun saya di penjara. Itu apa nggak akan dihitung sama Allah itu? Makanya ngeri nih. Nanti kalau saya kupas, ngeri nanti ini. Entah polisinya, entah jaksanya, entah hakimnya. Yang dulu ketawa termeme. Ditunggu ini algoritma berputar. Nah. Jadi, kalau saya kembalikan ke hukum yang lebih jelas, sudah banyak sejarah mencatat. Ada orang dihinakan sama Allah, sampai dari zaman Adam, sampai nanti kiamat. Kalau Allah sudah menghinakan ya, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memuliakan dia. Sudah ada Allah, sudah ada orang-orang yang dijadikan sampah sejarah peradaban. Ya. Kita sebut Abu Jahal, kita sebut Abu Lahab, iya, Fir'aun. Fir'aun, Lut, Nabi Lut ya, siapa? Pokoknya itulah. Coba, siapa yang mengaku hebat di dunia ini? Profesor, doktor, haji, insinyur, LC, siapa yang mengaku paling hebat di dunia? Coba balik bikin sejarah yang bisa memuliakan Abu Jahal, Abu Lahab, bisa nggak? Gitu maksudnya gitu. Ayo, keluarkan semua ilmumu, lawan itu algoritma Al-Quran, muliakan Abu Jahal, muliakan Abu Lahab, muliakan Fir'aun. Coba cari pendekatan analisis terbaru, penelitian Ya, terbaru. ya. Ternyata Fir'aun itu orang baik gitu. Iya. Ternyata Abu Jahal itu orang baik gitu. Ternyata Al-Quran salah. Coba kalau Anda bisa. Insya Allah. Tidak bisa. Itu Allah kalau sudah berkehendak, ya seperti itu. Iya. Kalau Allah hinakan sehina-hinanya, tidak akan ada satupun orang di muka bumi ini, bahkan malakut di alam malakut, yang bisa memuliakan orang itu. Gitu kan? Atau sebaliknya, kalau Allah memuliakan orang, tidak akan ada orang di seluruh bumi, malaikat di seluruh malakut, yang bisa menghinakan orang itu. Iya. Jadi ini pasti. Nah, maka tunggu saja rezim 10 tahun yang kemarin berkuasa. Ya. Berapa orang yang kau hinakan, berapa orang yang kau nestapakan, berapa orang yang kau sengsarakan, berapa orang yang kau tipu, kau menderitakan anak istrinya. Ini algoritma sedang berputar. Pasti itu hukumnya. Gitu kan? Nah, makanya kamu, anakmu, cucumu, istrimu akan mengalami resikonya juga, menanggung bebannya juga. Itu ciri-cirinya. Kalau dulu Mustafa Kemal Atatürk, ya kan, tiba-tiba fatal seluruh tubuhnya, sampai membusuk, sampai dia minta dibuang, bukan dibuang, dipindahkan ke tengah laut karena istana yang megah yang dingin nggak mampu menyejukkan dia hijrah ke laut, garuk-garuk membusuk, mati membusuk, ya kan. Ada Nabi Lut, ada Fir'aun yang sekarang dimumikan sama Allah, diawetkan sampai kita bisa. Ada yang Israel itu siapa? Serun apa? Nah, itulah ya Israel. Pokoknya banyak sejarah yang bahkan Abu Jahal, Abu Lahab itu juga bagaimana meninggalnya, ngeri kan. Nah, ini nggak lama lagi kayaknya ada nih. Ya, makanya Rizky langsung astagfirullah tadi, Bi. Iya. Terus kita dosa, mudah-mudahan tidak seperti meme yang bertebaran di medsos Ya. hari ini. Jadi ada mantan penguasa yang Walau alam bisa kan ada algoritma, nah. Walaupun saya sudah yang memaafkan. mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, Mudah-mudahan apa-apa. tidak terjadi, namun kalau Allah sudah berkehendak, Ya, ya kita sih. mau apa gitu ya, Bi? ya? Betul, mudah-mudahan nggak terjadi. Kita memaafkan aja lah ya. Walaupun Karena meme-nya sudah bukan nah, sekarang satu, gini, dua nah. gambar, Bi. Makanya ada pepatah, kalau 100 orang yang dilaparkan, 100 orang yang dihina-dinakan, disengsarakan. Kalau 100 orang memaafkan semua, mungkin selesai, nak. Iya. Lah, tapi kalau yang memaafkan cuma saya, 1-2 orang yang lain nggak bisa, nak. Tetap berat algoritmanya ini. Nah, itu loh teman-temannya. Jadi, akan ada orang yang dihinakan oleh Allah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan seterusnya itu, sampai tercatat sejarah. Jadi, nanti jadi sampah peradaban sejarah, yang tidak akan ada orang yang mampu memulihkan nama baiknya. Gitu ya, sebagaimana Abu Jahal itu. Ayo, saya tantang semua penduduk bumi. Jadi bukan Indonesia ini, semua penduduk bumi. Bisa nggak memuliakan Abu Lahab kamu? Abu Jahal coba muliakan, coba. Entah dengan artikel, dengan simposium, dengan seminar, dengan tulisan, terserah. Ya, pakai bahasa 7 langit, 7 bumi, terserah. Mau pakai 7 tinta, 7 samudera dibuat tinta, terserah. Nggak akan bisa. Ya kan? Ilmuwan kayak apalah ya, profesor kayak, kumpulkan 7 samudera, laut, buatlah tinta,
Bumi dan langit ini buatlah bukunya, muliakan Abu Jahal kalau bisa. Muliakan Abu Lahab kalau bisa. Nggak bisa. Jadi nanti yang mendukung-mendukung itu, rezim laknatullah itu, kalian pun akan tergerus nanti. Ya, kamu nggak ikut makan duitnya, tapi kamu ikut makan getahnya. Jadi nggak ikut makan nangkanya, kamu akan bermandikan getahnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kurang lebihnya sekian. Jadi kita ngeri, Abi melihat, bukan berarti Abi nggak tahu. Abi itu tahu, nah. Allahu Akbar, astagfirullah, nggak tega. Ya, walaupun Abi nggak pernah kuliah khusus ilmu anatomi tubuh, gestur wajah, tapi Abi paham. Oh, arti daya mengerut itu bagaimana, arti yang senyum yang berat itu bagaimana. Ya, nah, bahkan sampai ke situ sudah itu. Rambut rontok karena genetik atau karena banyak pikiran itu Abi tahu. Nah, jadi udah tahu nih, masya Allah, ya kan? Gitu loh saudaraku. Jadi ngeri nih, ya Allah ngeri. Nah, sementara kita safar dakwah lancar. Ya kan, kita sakinah mawaddah warahmah di sini ya. Insya Allah lah, tabur tuwe. Gitu nak rezeki lebihnya. Waspada ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya sahabat-sahabat semua tidak hanya termasuk untuk para jaksa yang hari-hari ini sudah bertugas ya, atau bahkan yang pernah berkaitan dengan Abi gitu. Bahkan anda semua yang mencita-citakan diri sebagai calon jaksa, calon orang-orang yang berkaitan dengan teknis-teknis pengadilan dan lain sebagainya. Ya ini penting juga untuk diresapi nih, karena bahkan Rizky sampainya tadi kayak ngeri gitu, Bi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasihan. Ya, barangkali Bi, untuk yang terakhir, ya Abi bisa memberikan tanggapan atau tambahan-tambahan lainnya terkait topik obrolan kita ini. Sekarang gini, Nak. Saya tak closing statement ya. Begini, Nak. Ada orang, ijazahnya itu beredar di medsos. Ada orang, ijazahnya beredar di medsos. Anggaplah ijazahnya si Fulan gitu ya. Nah, ijazah ini sudah diakui oleh KPU, KPUD, KPU Pusat gitu ya. Bahkan sudah diakui oleh Kabar Reskrim atau apalah ya, bahkan sudah diakui oleh pendukung-pendukungnya. Saya nggak sebut nama ini ijazahnya siapa. Ini negara Konoha lah ya. Nah, ada ijazah beredar di medsos. Oke, saya pelan-pelan ini menjelaskan ini ya. Dan di dalam ijazah itu terpampang foto. Oke. Pertama, dia berkacamata. Kedua, pipinya agak pirus ya, atau apa itu ya. Terus kupingnya juga begitu. Tapi yang lebih spesifik lagi itu, susunan giginya itu rata dan rapi. Orang yang di dalam ijazah itu, giginya rata dan rapi. Kupingnya agak cungkup gitu dan berkacamata tebal. Itu sudah beredar ijazah itu. 10 tahun beredar. Walaupun kabar terakhir di data KPU sudah terhapus. Wallahu a'lam bishawab. Beredar itu. Nah, sementara di dimensi yang lain ada orang yang mengklaim bahwa itu ijazahku, gitu kan? Itu ijazahku, itu asli. Yang ngomong ini giginya berantakan, tidak berkacamata, gitu kan? Orangnya dengan fotonya itu beda, Nak. Orang nyata tidak berkacamata, dari mata, dari kuping, dari gigi itu udah beda, Nak. Beda jauh. Nah, tapi sampai detik ini, gara-gara hal yang absurd ini, anak negeri berantem. Ada orang yang yakin, mana mungkin yang di foto giginya lah, oke kalau kuping bisa dioperasi lah, oke kalau mata bisa dioperasi lah, terus gigi rapi jadi berantakan, mana mungkin. Nah, tapi sampai detik ini, gara-gara sesederhana ini, ya kan, birokrat berantem, ulama berantem, rakyat berantem. Bahkan yang paling parah, ya mungkin bisa tebak kasus ini, kalau terjadi kono, ada yang di penjara bahkan. Ada yang di penjara, gitu kan. Ya begitulah, lagi ya inilah lingkaran setan. Jadi lebih baik kita mendoakan lah ya, gimana kita doakan. Yang kalau Abi, karena Abi juga bagian dari orang yang dizolimi, Abi yakin bukan berdasarkan mata layar saja, ya berdasarkan pengalaman batin. Hak ya bahwa itu kezoliman. Lah, bagaimana mungkin gigi rapi sekarang jadi berantakan? Kalau dulu yang di fotonya berantakan, sekarang jadi rapi, agak masuk akal nggak? Ya kan? Ini gigi ini berantakan ini. Kalau tak buat dokter tak rapikan mungkin bisa. Tapi kalau gigi rapi dibikin berantakan itu logikanya kemana itu? Gitu kan? Itu logika paling kecil saja lah ya. Dan diantara logika-logika yang lain. Tapi kembali ke tadi, nah, itu hanya ulasan-ulasan yang wallahu a'lam bishawab. Intinya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan oke, kita sekarang sudah tinggal berdoa saja. Tabur tuwa sedang berjalan, algoritma sedang berjalan, azab sedang berjalan. Jadi azab ini sedang membidik titik koordinat mana saja yang harus mati mengenaskan. Baik ekonominya, baik nilai peradaban manusianya, baik nyawanya, baik kesehatannya lagi dibidik sama azab ini. Ah, gitu nah. Tapi dari Abi, dari Gus Nur intinya 2 poin. Nih, closingnya 2 poin. Pertama, ini sekaligus barangkali doa atau harapan terhadap penegakan hukumnya. Oke, 3 poin ya berarti ya. Pertama, saya sudah bermubahalah berkali-kali. Ya, wallahu alam itu mubahalah itu dianggap main-main silahkan. Tapi intinya sudah terjadi itu. Bagaimana saya mengangkat Al-Quran,
bukan hanya satu, bahkan sampai 16 Quran dan berkali-kali. Itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itu pasti itu nanti. Dan itu pasti akan meninggalkan jejak digital yang akan menciptakan satu sistem algoritma yang akan memuliakan saya atau menghinakan saya. Ya. Itu pasti itu. Oke. Anda suka atau tidak tentang mubahalah itu, Anda suka atau tidak dengan saya, algoritma sedang berputar. Kalau mubahalahku itu salah, maka hinalah aku. Ya. Udah gitu aja, selesai masalah ini ya. Lalu yang kedua, apa tadi ya? Yang kedua, ya sudah, sekarang kita tinggal menunggu saja. Siapa yang akan jadi Abu Jahal selanjutnya? Oke. Siapa yang akan menjadi Abu Lahab selanjutnya? Atau sampah peradaban. Sampah peradaban hakiki yang tidak mungkin bisa dirubah oleh sejarah manapun. Iya. Ini dulu orang baik dah. Kalau Abu Jahal itu tetap jelek, gitu maksudnya ya. Sudah tidak akan ada siapa? Kita tunggu nih dalam minggu, bulan atau tahun ini akan ada sejarah baru. Hinanya seseorang, hinanya sebuah kekuasaan, yang hinanya itu kekal, terkata dalam sejarah yang tidak akan ada lagi orang yang bisa memuliakan. Beda Buya Hamka, awalnya hina mungkin, tapi sampai sekarang kita harum kok Buya Hamka itu. Iya, Ya kan? Tapi ini enggak, nanti kompak, alam raya ini kompak. Hina. Sebagaimana Abu Jahal gitu ya. Oke, lalu kepastian hukum. Ya Allah alam, kita kan nggak bisa berharap banyak dengan hukum ini. Nggak bisa. Apalagi siapalah kita ini ya. Makanya kita serahkan kepada algoritma hukum alam. Kita serahkan kepada kepastian hukum alam, hukum Allah ini. Nyesel nanti itu, wah nyesel nanti itu Pak. Siapapun nyesel kalian. Yang di tanganmu ada kekuasaan, di pundakmu ada jabatan. Itu kamu nyesel nanti. Karena setetes pasir jabatan, setitik air kenikmatan harta dunia yang kamu nikmati itu kan bagaimanapun juga, suka nggak suka itu ada keringat rakyat di situ, ada pajak rakyat, itu realita, kamu terima atau tidak, walaupun kamu mungkin ya gajimu 10 juta, nah tetap kamu ada atau tidak itu 10 juta itu ada uang rakyat, Iya. ya, walaupun mungkin rekeningmu ternyata 10 miliar, ya, nggak tahu yang 9 miliar berapa itu lebih parah lagi kan, lebih mendolimi lagi itu, jadi perutmu sudah kenyang, tapi kamu masih sibuk merampas haknya orang yang kelaparan. Rekeningmu sudah gendut, tapi kamu sibuk merancang tipu muslihat untuk menguras hartanya orang yang miskin. Udah, itu terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.